Untuk kita, selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman yang sempat mendengarkan presentasi dari kami saat ini. Kami dari kelompok dengan atas nama Marianus Jadun, Marcelinus S. Veda. Adapun judul yang kami presentasikan kali ini yaitu pengembangan perkebunan kopi berbasis inovasi di lahan kering masam. Langsung saja kepada materinya. Abstrak, sehubungan usaha tani kopi terhadap kegiatan ekonomi penduduk tidak terbatas pada produksi kopi semata, tapi juga lapangan pekerjaan di sektor perdagangan dan jasa. Kopi umumnya dibudidayakan dalam skala kecil, namun lahan untuk usaha komoditas perkebunan umumnya berupa lahan kering masam, sehingga produktivitas tanaman rendah. Hal ini dikarenakan lahan kering masam mengandung air tinggi yang dapat meracuni tanaman dan mengganggu penyerapan hara. Miskinnya hara terutama NPK, Ca dan Mg, miskinnya juga bahan organik dan miskinnya mikroba tanah sehingga kurangnya subur. Pendahuluan. Indonesia merupakan negara penghasil kopi yang penting. Data BPS tahun 2013 dan BPS 2014 menunjukkan luas perkebunan kopi di Indonesia yang dikelola oleh perusahaan besar hanya sekitar 40.000 hektar. Sebagian besar berada di lahan kering masam dengan produktivitas rendah. Kopi rakyat ini sebagian besar berada di lahan kering masam dengan produktivitas rendah. Perkebunan kopi rakyat di Lampung berada di lahan kering masam yang berlereng, curam, dan tidak sesuai dengan upaya konversi lahan. Makalah ini membahas inovasi teknologi untuk komoditas perkebunan, khususnya kopi di lahan kering masam, dan upaya meningkatkan produktivitas tanah serta mempertahankan atau memperbaiki konversi tanah di lahan berlereng curam. Makalah disusun berdasarkan studi pustaka dari berbagai sumber, khususnya publikasi hasil-hasil penelitian dan kebijakan yang dikomplemen dengan hasil analisis pengamatan di lapangan pada bulan Juni 2013 di Kabupaten Lampung Barat. Metode penelitian berdasarkan data sumber daya lahan eksplorasi skala 1.2 1 juta, yaitu dari total lahan kering sekitar 148 juta hektar dengan dikelompokkan menjadi lahan kering masam 102,8 juta hektar dan lahan kering tidak masam 45,2 juta hektar. Lahan kering masam yang sesuai untuk usaha pertanian sekitar 56,3 juta hektar. Berupaya wilayah datar, berbukit dan lereng kurang dari 30%. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat Puslit Bank Tanah tahun 2000 telah melakukan pemilihan lahan kering berdasarkan kemasaman tanahnya yang didasarkan pada Atlas Sumber Daya Tanah Eksplorasi Indonesia skala 1.100,00 dengan diperoleh penyebaran dan luas lahan kering masam seluas 102,8
2,8 juta hektar. Untuk mengetahui potensi lahan kering masam bagi pengembangan pertanian telah dilakukan tumpang tepat antara peta lahan kering masam dengan peta arahan tata ruang pertanian nasional skala eksplorasi Puslitbang Tanak 2001. Hingga saat ini, kopi masih menjadi komoditas andalan ekspor hasil pertanian Indonesia selain kelapa sawit, karet, dan kakao. Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang diharapkan mampu meningkatkan nilai devisa ekspor Indonesia atau Mayoro Bani 2013. Pembahasan hasil pengamatan di Kabupaten Lampung Barat pada Juni 2013 menunjukkan bahwa sekitar 80% tanaman kopi di kabupaten ini berada di daerah berlereng dan berbukit dengan kemiringan lebih 15%. Sebagian besar tanaman kopi telah mencapai umur 25 ke atas tahun dengan tingkat produktivitas yang rendah, kurang 1,0 ton per hektar. Padahal menurut Prastovo et al. 2010, potensi produktivitas kopi robusta ajuran berkisar antara 800 sampai 2,800 kg biji kopi per hektar dan per tahun, tergantung pada klon dan lokasi penanaman. Bahkan untuk klon San tahun 2003 bisa mencapai 3,7 ton per hektar per tahun. Meningkat produksi kopi di Indonesia masih terhambat oleh rendahnya mutu biji kopi akibat penanganan pasca panen yang tidak tepat, antara lain fermentasi, pencucian, sortasi, pengeringan, dan penyaringan. Spesifikasi alat atau mesin yang digunakan juga dapat memengaruhi setiap tahapan pengolahan biji kopi. Menurut Mulato 2002, kondisi ini akan memengaruhi pengembangan produktivitas produksi akhir kopi. Kesimpulan, budidaya kopi di Lampung mengalami perkembangan pesat pada dekade 1970-an dan 1980-an. Analisis terhadap perubahan penggunaan lahan menunjukkan bahwa luas kawasan hutan di daerah ini menurun cukup tajam pada dua dekade tersebut, yaitu dari 60% pada tahun 1970 menjadi 13% pada tahun 1990. Sekian presentasi dari kami. Tidak mengurangi rasa hormat, kami mengucapkan terima kasih.